Denjaka, Detasemen Jala Mengkara. Mohon izin, di video ini Gultom 82 ingin mengeksplor sedikit mengenai kesatuan khusus yang ada di TNI Matra Laut, yang sebenarnya juga tidak banyak yang dipublikasikan dari kesatuan ini. Karena memang tidak untuk dipublikasikan, namun cukup tahu saja. Nah, kesatuan ini dibawa Komando Korps Marinir, yaitu Detasemen Jala Mengkara, disingkat Denjaka. Boleh saya katakan prajurit Denjaka ini adalah prajurit gila yang seleksinya sangat menyakitkan. Dan satu hal yang Sobat Gultom 82 perlu ketahui nih, walaupun prajurit Denjaka ini sangat mengerikan, tapi ada tetapinya nih. Yang Gultom 82 ketahui, hampir rata-rata potongan penampilan prajurit Denjaka tidak seperti yang kalian bayangkan kayak potongan tentara umumnya, yang identik dengan penampilan gagah dengan potongan rambut cepak atau pendek. Nah, potongan mereka seperti masyarakat biasa saja. Dan jika berbaur di masyarakat, kalian akan kesulitan kalau ternyata mereka prajurit Denjaka. Dan perawakan mereka selalu santai dan tenang, kalem, dan tidak pernah menunjukkan sifat arogan ataupun kesombongan. Pada umumnya mereka semuanya rendah hati dan baik-baik, bro. Berbaur dengan masyarakat umum. Oh ya, memflashback ke belakang mengenai video Gultom 82 yang sebelumnya. Beberapa kesatuan di TNI yang memang dirahasiakan namun cukup tahu saja, yaitu ada di TNI Matra Darat, yaitu ada Satuan 81 Kopassus dan Tontaipur. Dan di TNI Matra Udara ada Paskas Bravo 90. Mereka-mereka ini adalah prajurit yang memang dirahasiakan namun cukup tahu saja. Baik, seperti apa videonya mengenai Denjaka? Simak video ini dalam Gultom 82 Militer Indonesia. Denjaka. Bagi kalian yang suka dunia militer, nama Detasemen Jala Mengkara disingkat Denjaka ini pasti sudah tidak asing lagi dan terkenal dan ditakuti. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara. Sampai Amerika pun mengetahui nama dari kesatuan ini. Setahu Gultom 82, kunjungan militer dari luar negeri yang pernah ke Mako Denjaka ada juga dari Australia. Memang kesatuan Denjaka ini sangat dirahasiakan dan tidak terlalu diekspos. Menyusul di belakang konti bendera perang Korps Marinir adalah satu konti pasukan khusus dari Detasemen Jala Mengkara, Batalion Intai Amfibi Marinir, dan Regu Pandu Tempur Brigade Infanteri Korps Marinir di bawah pimpinan. Karena ini memang pasukan khusus elit yang sangat dirahasiakan untuk setiap anggotanya. Tanggal terbentuknya Denjaka ini yaitu 4 November 1984.
Dan Denjaka ini adalah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Walaupun sebenarnya bisa di dalam kondisi apapun, bukan hanya di laut, bila diterjunkan untuk operasi militer di daerah apapun. Nah, untuk prajurit Denjaka dipilih dari yang terbaik dan diambil hanya dari 2 kesatuan di Matra Laut, yaitu prajurit yang hanya atau sudah menjadi prajurit Kopaska, pasukan katak, ataupun prajurit intai amfibi atau Taifib. Bayangkan, untuk menjadi prajurit pasukan katak maupun Taifib, itu saja sudah melalui proses yang digembler habis-habisan untuk bisa menjandang prajurit Kopaska ataupun Taifib. Nah, dari 2 kesatuan ini diseleksi lagi habis-habisan untuk bisa menjadi prajurit Denjaka. Gila. Dan dari seleksi itu tetap masih ada yang tidak lolos menjadi prajurit Denjaka. Dan bila prajurit yang tidak lolos menjadi prajurit Denjaka, maka prajurit tersebut akan dikembalikan ke kesatuannya yang sebelumnya, yaitu ke Kopaska ataupun ke Taifib. Dan pada akhirnya yang bisa lolos menjadi prajurit Denjaka dari yang dikirim dari Kopaska dan Taifib itu hanya cuman sekitar kurang lebih 30 personel saja, bahkan bisa kurang lagi. Karena cukup keras untuk bisa menjadi prajurit Denjaka ini, makanya ada kata-kata yang keluar, jika prajurit Denjaka ini menjalani tes psikotes, maka bisa dikatakan prajurit Denjaka ini adalah orang gila ataupun nggak normal. Gila dalam pengertian, menjadi prajurit Denjaka itu bisa dikatakan hancur-hancuran dalam tempaan pikiran dan tempaan fisik. Tidak ada kenal ampun. Ngeri guys. Nah, anggota Denjaka ini dididik di Bumi Marinir Cilandak, di mana harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL atau penanggulangan teror aspek laut. Denjaka ini selain sebagai komando pelaksana Korps Marinir yang berkedudukan langsung di bawah komandan Korps Marinir, juga sebagai pelaksana utama Panglima TNI. Denjaka, Pak. Denjaka. Siap. Atau malam. Siap, siap. Malam sudah dilatih. Siap, sudah. Sudah dilatih. Siap. Ulangi, berapa jarak yang kamu tembak? Siap, jarak 500. 500. Nilai 98. 98. Siap. Ya. Itu latihan terus dilaksanakan. Siap, rutin. Rutin. Siap. Masuk, kamu juga. Siap. Jalan. Sudah dicoba berapa kali? Siap, rutin. Rutin. Siap. Jaraknya berapa? Siap. Jarak maksimal 200 dengan elevasi 45 derajat. Iya. Untuk anti peluru kamu Siap. tidak berat. Siap. Level berapa? Siap, Pak. 7,62. Siap. Pasukan yang memiliki semboyan Satya Wira Dharma, yang bisa diartikan janji seorang kesatria untuk melindungi harkat dan martabat keluarga, agama, nusa, bangsa, masyarakat. Jadi detasemen Jalamengkara ini atau Denjaka ini adalah prajurit topnya yang dimiliki oleh tentara Indonesia dari
Matra Laut. Nah, prajurit Denjaka ini bukan hanya ditakuti dan disegani mengenai prajuritnya, tetapi dalam misi-misi kemanusiaan, prajurit Denjaka juga sering ikut terlibat dan terjun membantu masyarakat dalam misi-misi kemanusiaan ataupun SAR. Bagaimana menurut kalian mengenai Denjaka, Detasemen Jalamangkara? Demikian video sedikit cerita mengenai Denjaka. Sedikit saja ya bro. Walaupun sebenarnya masih banyak yang belum terekspos, tapi setidaknya Sobat Gultom 82 bisa tahu sedikit mengenai kesatuan khusus di TNI Matra Laut ini. Terima kasih buat Sobat Gultom 82 yang sudah menyimak video ini sampai habis dan sudah mengklik jempolnya dan mengklik subscribe dan loncengnya, supaya jika ada video terbaru dari Gultom 82 kalian bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube. Oke, demikian dari saya dalam Gultom 82 Militer Indonesia.